Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dan contoh soal tentang consolidation changes in ownership interest. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Dari saya sendiri, Anggita Rahma dengan NPM akhir 249, lalu ada Farah Aprilia Cynthia Bella dengan NPM akhir 245, Diva Aprilia Putri Magriba dengan NPM akhir 252, Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259, dan Gadis Junita Pratiwi dengan NPM akhir 272. Akuisisi selama periode akuntansi. Ketika perusahaan mengakuisisi anak perusahaan selama periode akuntansi, beberapa penyesuaian harus dilakukan untuk memperhitungkan pendapatan anak perusahaan yang diperoleh sebelum tanggal akuisisi dan termasuk dalam harga pembelian. Pendapatan tersebut disebut sebagai laba pra-akuisisi untuk membedakannya dari pendapatan entitas konsolidasi. Demikian pula, dividen pra-akuisisi adalah dividen yang dibayarkan sebelum tanggal akuisisi yang memerlukan penyesuaian tambahan. Pendapatan pra-akuisisi. Secara konseptual, kita dapat menghilangkan pendapatan yang diperoleh dari laba konsolidasi dengan salah satu dari dua metode. Kita dapat mengecualikan pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan beban konsolidasi. Atau kita dapat memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun penuh dan mengurangi laba pra-akuisisi sebagai pos terpisah. Nah, bahasan materi selanjutnya yaitu piecemeal acquisition. Nah, piecemeal acquisition itu adalah proses akuisisi suatu entitas secara bertahap melalui serangkaian pembelian saham di waktu yang berbeda. Jadi bukan secara langsung dalam satu transaksi penuh. Nah, di sini ada contohnya. Jadi Dow Chemical Company pada laporan tahunannya di tahun 2014 itu mengungkapkan rencana untuk mengakuisisi seluruh saham ExxonMobil dalam joint venture Univision Technologies secara bertahap. Jadi menjadikannya anak perusahaan secara penuh. Nah, selanjutnya yaitu sale of ownership interest. Jadi pada bagian ini kita itu akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi atas penjualan kepemilikan saham baik dalam investasi biasa maupun dalam hubungan induk anak perusahaan. Nah, sale of ownership interest ini tuh akan ada dua bagian. Yang pertama yaitu penjualan kepentingan di awal periode, dan yang kedua yaitu penjualan kepentingan selama periode akuntansi. Nah, contohnya yaitu di sini itu informasi yang menggambarkan kepemilikan baik pada awal periode maupun selama periode berjalan. Nah, Sun Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% oleh PAM Corporation. Akun investasi PAM di Sun pada 1 Januari 2017 yaitu memiliki saldo sebesar 288.000 dolar, terdiri dari ekuitas dasarnya di Sun ditambah goodwill sebesar 18.000 dolar. Jadi total goodwill yang diimplikasikan adalah 20.000 dolar. Ekuitas pemegang saham Sun pada 1 Januari 2017 terdiri dari saham modal sebesar 200.000 dolar dan laba ditahan sebesar 100.000 dolar. Selama tahun 2017, Sun itu melaporkan pendapatan sebesar 36.000 dolar yang diperoleh secara proporsional sepanjang tahun dan membayar dividen sebesar 20.000 dolar pada 1 Juli. Nah, ini lanjutannya yaitu memasuki penjualan kepentingan di awal periode atau sale of an interest at the beginning of the period. Nah, soalnya itu jika PAM menjual 10% kepentingan di Sun atau 1/5 dari kepemilikannya pada 1 Januari 2017 seharga 40.000 dolar, kami tidak mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut. Nah, PAM mempertahankan kepentingan mengendalikan sebesar 80% di Sun dan kepentingan tidak mengendalikan meningkat menjadi 20%. Aset dan kewajiban yang dicatat dari Sun termasuk goodwill tidak terpengaruh. PAM membuat jurnal yaitu cash di debit 40.000, investment in Sun kredit yaitu 32.000 dan additional paid in capital pada PAM sebesar 8.000.
Nah, jurnal ini itu untuk mencatat penjualan 10% saham Sun. Selama tahun 2017, PAM itu mencatat kepentingannya sebesar 80% dengan metode ekuitas dan mencatat pendapatan sebesar 28.800 dolar. Itu didapatkan dari 36.000 itu dari laba bersih Sun dikali 80%, serta pengurangan dalam akun investasinya untuk dividen yang diterima pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, akun investasi PAM di Sun memiliki saldo sebesar 268.800.000. Nah, itu didapatkan dari jadi investment balance 1 Januari 2017 itu ada 288.000 dolar dikurangi book value of interest sold yaitu sebesar 32.000. Nah, itu dikurangi mendapatkan jadi 256.000 dolar. Nah, terus ditambah income less dividend yaitu 12.800 sehingga hasilnya investment balance 31 Desember 2017 yaitu 268.800 dolar. Nah, di sini ada jurnal kertas kerja, yaitu yang pertama ada income from Sun sebesar 28.800 pada di debit. Lalu yang dikredit dividen pada Sun sebesar 16.000 dan investment in Sun sebesar 12.800. Nah, ini tuh untuk menghilangkan pendapatan dan dividen dari Sun dan mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode setelah penjualan bunga 10%. Lalu yang B yaitu capital stock pada Sun sebesar 200.000 itu di debit, retain earning pada Sun 100.000 di debit juga, dan goodwill sebesar 20.000 di debit juga. Lalu yang kredit itu ada investment in Sun sebesar 256.000 di kredit, lalu ada non controlling interest sebesar 64.000 itu di kredit. Nah, ini itu untuk menghilangkan saldo investasi dan ekuitas untuk mencatat goodwill dan kepentingan non pengendali awal. Lalu yang C yaitu non controlling interest itu di debit sebesar 7.200, lalu yang di kredit itu ada dividen pada Sun sebesar 4.000 dan non controlling interest sebesar 3.200. Nah, ini jurnal yang kecil ini untuk memasukkan bagian kepentingan non pengendali dari pendapatan dan dividen anak perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sale of an interest during an accounting period, di mana hal ini terjadi ketika perusahaan induk menjual sebagian kepemilikannya di anak perusahaan di tengah tahun. Jadi bukan di awal atau di akhir periodenya. Nah, di sini ada contoh di mana PAM menjual 10% kepemilikannya di perusahaan Sun pada 1 April 2017 seharga 40.000 dolar. Nah, penjualan ini bisa dicatat per 1 April atau secara retrospektif per 1 Januari 2017. Nah, kalau dicatat 1 Januari 2017, PAM tetap mencatat efek ekuitas, di mana efek ekuitasnya kalau ada di buku itu ada di 7.100 dolar, itu dihitung dari nilai buku dan bagian laba, serta membuat entry konsolidasi satu baris seperti biasanya. Nah, di sini ada perhitungannya, kalian bisa lihat sendiri. Baik, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya ini tuh ada total efek ekuitas dari dua asumsi yang berbeda adalah sama, tetapi efek pada laporan keuangan konsolidasi itu berbeda, baik bagian kepentingan pengendali maupun non-pengendali dari laba bersih konsolidasi berbeda. Jadi, mencatat entry kertas kerja untuk mengkonsolidasi laporan keuangan sebagai berikut. Jadi ini ada jurnalnya. Jurnalnya seperti biasa, itu diambil dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, di sini tuh perhitungan NCI dihitung menggunakan persentase kepemilikan non-pengendali, misalnya 10% terhadap ekuitas anak perusahaan laba anak perusahaan goodwill, jika ada. Oke, baik, selanjutnya.
Nah, selanjutnya itu ada sale of an interest resulting in deconsolidation, di mana jika perusahaan induk kehilangan pengendalian, misalnya 90% menjadi 0%, maka yang pertama itu anak perusahaan tidak lagi dikonsolidasi, terus keuntungan atau kerugian dihitung dari harga jual yang diterima, nilai wajar kepemilikan yang tersisa, dan nilai tercatat investasi dan NCI sebelumnya. Nah, untuk pencatatan jurnal pada deconsolidation yaitu bisa cash pada investment dan gain on sale jika laba, kalau loss itu jika rugi. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya ada perubahan kepemilikan dari transaksi saham anak perusahaan. Nah, yang pertama ada tindakan anak perusahaan yang meningkatkan kepemilikan induk. Lalu yang pertama ini ada anak perusahaan menerbitkan saham tambahan kepada perusahaan induk. Ini tuh induk itu membeli saham baru dari anak sehingga kepemilikannya itu naik dan kepemilikan non pengendali itu menurun. Lalu contoh yang kedua, anak perusahaan membeli kembali saham dari kepentingan non pengendali. Ini tuh anak perusahaan membeli saham dari non pengendali sehingga itu mengurangi kepemilikan dari pihak non pengendali dan meningkatkan proporsi kepemilikan induk perusahaan. Lalu yang kedua ada tindakan anak perusahaan yang mengurangi kepemilikan induk. Untuk contohnya tuh yang pertama ada anak perusahaan menerbitkan saham tambahan kepada kepentingan non-pengendali. Ini tuh pihak non-pengendali itu dapat membeli saham baru sehingga persentase kepemilikan induk perusahaan itu menurun. Lalu contoh yang kedua ada anak perusahaan membeli kembali saham dari perusahaan induk. Ini tuh anak perusahaan membeli saham dari induk yang menyebabkan kepemilikan induk perusahaan itu menurun dan proporsi non-pengendali itu menjadi naik. Lalu yang ketiga ada tindakan anak perusahaan yang tidak memengaruhi kepemilikan induk. Contoh yang pertama itu ada anak perusahaan menerbitkan saham kepada perusahaan induk dan kepentingan non-pengendali. Nah, saham baru itu dibeli secara proporsional jadi tidak ada perubahan kepemilikan. Lalu contoh yang kedua ada anak perusahaan melakukan pemecahan saham dan pembagian dividen saham. Nah, jumlah saham bertambah tapi tidak mengubah persentase kepemilikan masing-masing pihak. Oke, selanjutnya ada treasury stock by subsidiary. Jadi, treasury stock sendiri ini merupakan saham yang dibeli kembali oleh anak perusahaan dari pemegang saham minoritas atau yang bisa juga disebut dengan non-controlling interest. Nah, ketika transaksi ini terjadi, jumlah saham beredar anak perusahaan itu jadi berkurang dan otomatis ekuitasnya juga ikut turun. Nah, meskipun dalam transaksi ini tuh induk perusahaan atau parent itu nggak mencatat laba atau rugi, tetapi tetap ada perubahan yang harus dicatat. Nah, perubahannya itu masuk ke akun investasi dan additional paid in capital. Tergantung apakah saham yang dibeli itu harganya di atas atau di bawah nilai buku. Oke, selanjutnya ada stock dividend dan stock splits by subsidiary. Nah, jadi stock split sendiri itu pada dasarnya menambah jumlah saham yang beredar, tetapi tanpa mengubah total ekuitas perusahaan. Nah, karena nggak ada perubahan nilai, stock split ini tuh juga nggak merubah persentase kepemilikan induk maupun non-controlling interest. Jadi secara konsolidasi nggak ada penyesuaian khusus yang perlu dilakukan. Sedangkan stok dividen itu memang mempengaruhi komposisi ekuitas anak perusahaan. Nah, di sini sebagian retained earnings itu dipindahkan ke capital stock dan additional paid in capital. Meskipun nilai investasi induk itu tidak berubah, proses eliminasi dalam laporan konsolidasinya itu tetap harus disesuaikan supaya angka antar entitas itu nggak double counting nantinya. Nah, untuk contoh soal yang pertama ada Colarbird Corporation ini tuh menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominal $1.000 dan kupon 12% pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, bunga itu dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun. Jadi setiap tahun itu dibagikan 2 kali. Lalu obligasi itu akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029 pada tanggal 1 Januari 2026.
branch corporation anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh DollarBird itu tuh membeli 3.000 obligasi tersebut di pasar terbuka dengan harga $1.015. Nah, laba bersih terpisah DollarBird untuk tahun 2026 itu sudah mencakup beban bunga tahunan dari seluruh 3.000 obligasi tersebut. Nah, laba bersih terpisah branch adalah $300.000 yang sudah mencakup bunga obligasi yang diterima pada 1 Juli serta pengakuan pendapatan bunga yang diperoleh pada 31 Desember. Nah, soal yang pertama itu ada berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi DollarBird secara antar perusahaan. Lalu, soal yang kedua, jika obligasi awalnya diterbitkan pada harga $1.006 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh branch pada tanggal 1 Januari 2027 dengan harga $980, maka laba rugi dari pembelian antar perusahaan tersebut adalah. Nah, untuk yang soal pertama, berapa jumlah laba rugi dari pembelian obligasi DollarBird secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026. Untuk mencari jumlah laba rugi yang pertama itu harus mengetahui nilai total obligasi yang bisa dicari dengan total obligasi yaitu 5.000 lembar dan harga per lembarnya yaitu $1.000 sehingga ketemu $5 juta. Lalu porsi obligasi yang dihentikan ini tuh didapat dari 3 juta lembar saham yang dibeli anak perusahaan dan total obligasi yaitu 5 juta sehingga porsi obligasi yang dihentikan itu adalah 60% karena dibeli oleh anak perusahaan. Lalu untuk nilai book value-nya itu sendiri ada dari porsi obligasi yang dihentikan yaitu 60% dikalikan dengan total obligasi 5 juta sehingga ketemu 3 juta. Lalu harga belinya sendiri itu 3.000 lembar dikali dengan harga belinya yaitu $1.015 sehingga ketemu $3.045.000. Sehingga kerugiannya itu mencapai $45.000. Lalu untuk soal yang kedua, jika obligasi awalnya diterbitkan pada $1.006 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh branch pada tanggal 1 Januari 2027 dengan harga $980, maka laba atau rugi dari pembelian perusahaan adalah yang pertama harus mencari nilai total obligasi yaitu $5.000 dikali dengan harganya yaitu $1.006 sehingga ketemu $5.030.000. Lalu porsi obligasi yang dihentikan itu 80% yang didapat dari soal. Lalu book value-nya itu 80% dikali nilai total obligasinya $5.030.000 sehingga ketemu $4.024.000. Lalu harga belinya 4.000 lembar. Ini tuh 80% dari 5.000 lembar total obligasi yang dikalikan dengan harganya yaitu $980 sehingga ketemu $3.920.000 sehingga keuntungannya adalah $104.000. Nah, soal selanjutnya nomor 3 yaitu jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1030 dan 70% dari obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2028 dengan harga 1040, maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian tersebut adalah. Nah, di sini kami menjawab nilai total obligasi ini tuh berasal dari 5.000 lembar dikali 1030. Nah, 5.000 lembar ini tuh diketahui di soal yang awal yaitu kalau DollarBird Corporation menerbitkan 5.000 obligasi. Nah, nilai total obligasi yang 5.000 kali 1030 yaitu menghasilkan $5.150.000. Lalu porsi obligasi yang dihentikan 70%, book value-nya yaitu 70% dikali $5.150.000 yang berasal dari nilai total obligasi tadi, yang mana book value-nya yaitu $3.605.000. Lalu
kita mencari harga beli. Harga beli ini berasal dari 3.500 lembar dikali 1.040 dolar. Nah, 3.500 lembar ini tuh berasal dari 70% dikali 5.000 lembar, sehingga menghasilkan 3.500 lembar. Jadi harga belinya di sini menghasilkan 3.640.000. Nah, di sini kan kita disuruh mencari laba atau ruginya dari pembelian. Di sini kita mengetahui bahwa untuk mengetahui laba rugi, book value dikurangi harga beli. Nah, ini kita mendapatkan rugi sebesar 35.000 dolar. Lalu yang nomor 4, pertanyaannya menggunakan informasi awal berapa jumlah beban bunga konsolidasian untuk tahun 2026. Nah, pertama kita harus mencari beban bunga tahunan dollar bird, yaitu di sini ada 5.000 dikali 1.000 dolar dikali 12%. Nah, ini tuh berasal dari Dollar Bird Corporation menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominal 1.000 dolar dan kupon 12%. Jadi di sini beban bunga tahunan dollar bird yaitu 600.000 dolar. Lalu kita mencari pendapatan bunga antar perusahaan. Nah, untuk mencari pendapatan bunga antar perusahaan yaitu 3.000 dikali 1.000 dolar dikali 12% yang menghasilkan 360.000 dolar. Lalu untuk mencari beban bunga konsolidasian, beban bunga tahunan dollar bird itu tadi dikurangi dengan pendapatan bunga antar perusahaan, sehingga 600.000 dolar dikurangi 360.000 dolar itu menghasilkan 240.000 dolar. Saya akan menjawab soal nomor 5. Berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar atau bonds payable dan bunga obligasi yang masih harus dibayar bond interest payable dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Jadi bonds payable-nya itu dari total obligasi senilai 5 juta dan yang dimiliki branch ada 3 juta, didapat dari 3.000 kali 1.000 dolar. Jadi sisa saldo konsolidasi 2 juta dolar. Untuk bonds interest payable, bunga per obligasi 6 bulan senilai 60 dolar didapat dari 12% kali 1.000 dolar kali 0,5. Total bunga selama 6 bulan 300.000 dolar didapat dari 5.000 kali 60 dolar. Yang dimiliki branch 180.000 dolar didapat dari 3.000 kali 60 dolar. Jadi saldo konsolidasinya 300.000 dikurangi 180.000 dolar, hasilnya 120.000 dolar. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Jadi di sini Rufus Owl itu memiliki obligasi yang beredar sebesar 800.000 dengan tingkat bunga 10%. Jatuh temponya pada tanggal 1 Januari 2020 dan memiliki diskonto yang belum diamortisasi sebesar 16.000 dolar per tanggal 1 Januari 2026. Nah, Bird Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% oleh Rufus. Pada tanggal 1 Januari 2026, Bird membeli obligasi Rufus dengan nilai nominal 160.000 dolar dari obligasi yang masih beredar dengan harga 152.000 dolar. Obligasi ini membayarkan bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli serta jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Nah, metode amortisasi garis lurus itu digunakan. Lalu yang pertama kita disuruh untuk pembelian obligasi. Laporan laba rugi konsolidasian dari Rufus Owl Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun 2026 itu menunjukkan laba atau rugi sebesar. Lalu yang kedua, pertanyaannya itu piutang bunga obligasi untuk tahun 2026 dari obligasi awal yang tercatat di pembukuan Bird. Lalu yang ketiga adalah membuat jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasinya. Nah, jadi yang pertama itu kita disuruh cari besaran laba atau ruginya. Jadi untuk mencarinya itu, yang pertama kita cari persentase obligasi yang dihentikan. Itu caranya 160.000 dibagi 800.000 sehingga menghasilkan 20%. Kemudian nilai buku sebesar 784.000 itu didapat dari obligasi yang beredar sebesar 800.000 dikurangi sama
diskonto yang belum diamortisasi sebesar 16.000 sehingga menghasilkan 784.000. Lalu di sini tuh mendapat untung sebesar 4.800 dolar, didapat dari 20% dikali 784.000 tadi dikurangin 152.000. 152.000-nya itu dari harga belinya. Lalu lanjut ke yang nomor 2, itu kita kan disuruh cari piutang bunga obligasi untuk tahun 2026 yang tercatat di pembukuan Bird. Nah, jadi Bird tadi kan membeli obligasi senilai 160.000 dolar dalam nilai nominal. Nah, tingkat bunganya itu 10% per tahun, yang artinya bunga per tahunnya itu 160.000 dolar dikali 10%, jadi 16.000 dolar. Bunganya itu dibayar 2 kali setahun, setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, Bird membeli obligasi itu pada tanggal 1 Januari 2026, jadi dia akan menerima bunga penuh selama 1 tahun atau 2 kali 8.000 dolar. Tapi yang diminta di sini itu kan piutang bunga. Artinya bunga yang sudah diperoleh tapi belum dibayar, yang biasanya itu dihitung pada 31 Desember 2026. Nah, per 31 Desember 2026 itu Bird sudah memperoleh bunga 6 bulan terakhir, yakni pada bulan Juli sampai Desember, tetapi belum menerima pembayaran karena bunganya itu baru dibayar pada tanggal 1 Januari 2027. Maka perhitungannya itu 160.000 dolar dikali 10% dikali 6 per 12 sehingga menghasilkan 8.000 dolar. Oke, baik, selanjutnya itu adalah membuat jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasinya. Nah, yang pertama-tama kita bikin neraca konsolidasinya agar penjurnalannya tidak rumit, di mana dalam akunnya itu ada bonds payable sebesar 160.000, investment in bond sebesar 152.000, diskon on payable sebesar 3.200, maka gain on retirement-nya itu sebesar 4.800. Terus ada interest income sebesar 8.000 dolar, interest expense sebesar 8.000, interest payable sebesar 16.000, dan interest receivable sebesar 16.000. Maka penjurnalannya itu yang pertama itu ada interest in Rufus bonds sebesar 152.000 di debit dan pada cash 152.000 di kredit. Selanjutnya itu ada cash pada interest income, cashnya ini sebesar 8.000, itu pada interest income sebesar 8.000 juga, di mana hasil dari harga jual dikurangi cost. Nah, terus habis itu ada juga selanjutnya ada investment in Rufus bonds pada interest income, di mana 2.606 di debit, 2.606 juga di kredit. Terus habis itu selanjutnya ada penjurnalan lagi, itu ada bonds payable sebesar 160.000 dolar, itu ada di soal, pada investment in bond sebesar 152.000 yang ada pada neraca. Terus habis itu ada gain on retirement sebesar 4.800, itu perhitungannya sudah ada di atas, di mana itu dari 20% dikalikan dengan 784.000 dikurangi 152.000. Terus habis itu diskon on payable itu sebesar 3.200. Selanjutnya itu ada pencatatan juga buat interest income pada interest expense itu sebesar 8.000 di debit dan di kreditnya. Terus yang terakhir itu ada interest payable dan interest receivable karena mereka memiliki utang dan piutang yang dimana sebesar 16.000 di debit dan di kreditnya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dan contoh soal dan jawaban soal yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.